Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul kibri, bab tentang kibir. Kibir teh seakar kata dengan kabir. Kabir kan artinya besar. Kibir biasa diterjemahkan dengan sombong. Ada dua istilah, ada istilah kibir, ada istilah takabur. Takabur bahasa lainnya istikbar, ya eta kene. Ini menggambarkan dua model sombong. Yang pertama, kibir itu adalah perasaan seseorang merasa diri lebih baik daripada yang lain. Kibir. Kalau takabur itu sudah diperlihatkan dalam sikap, ya. Sikap seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya yang terbaik dan kemudian merendahkan orang lain. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa orang yang dalam hatinya ada kibir, maka tidak akan masuk surga. Ya, maksudnya tidak akan masuk surga di tahap awal. Dia akan masuk neraka. Dan kalau Allah menurunkan ampunannya, maka dia bisa baru masuk surga. Artinya Islam tidak menoleransi kita memiliki sifat merasa diri lebih baik daripada yang lain. Meski itu dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Ya, kalau saya guru, saya merasa bahwa saya lebih baik daripada murid saya, berarti saya kibir. Jadi kalau saya merasa bahwa saya lebih baik daripada murid-murid saya, maka itu berarti ada perasaan, ada sifat kibir dalam diri saya. Karena faktanya tidak bisa demikian, ya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengaku lebih baik daripada yang lain. Contoh, kalau saya merasa lebih baik karena saya guru, sedangkan santri murid-murid saya
Apanya yang lebih baik? Satu, ilmu. Ilmu kan anugerah Allah, ya. Bukan semata-mata hasil jerih payah saya, bukan. Ilmu itu anugerah Allah, ya. Atau misalkan saya sudah selesai S3, ini juga anugerah Allah. Apa yang layak dibanggakan? Saya berilmu, berapa sih ilmunya dibanding Imam Bukhari, dibanding Imam As-Sunani, dibanding Ibnu Katsir? Teu setai kukuna, ya. Disebut alus teh pedawe ku santri, nya mun dibandingkeun jeung Ibnu Katsir mah jauh melamelu. Hal lainnya, mengapa saya tidak boleh merasa lebih baik? Karena memang mustahil ada orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Sekelas para nabi saja, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Masing-masing memiliki keunggulan di atas yang lainnya. Saya misalkan unggul dalam satu hal, kan bukan berarti yang terbaik. Yang kedua, yang lain juga punya keunggulan dalam hal yang lain, ya. Contoh, sokeri di cabang, abdi deket Pak Agit, ngarah ka Bawah Beunghar. Pak Agit deket abdi cenah ngarah ka Bawah Pinter. Adi abdi mah ka Bawah Beunghar, duka Pak Agit ka Bawah Pinter henteu gitu. Jadi nggak mungkin ya ada terbaik. Kemudian faktanya santri-santri itu banyak yang lebih baik daripada ustadz. Fakta itu. Sok contoh santri di sini yang sekarang lulus mualimin rata-rata kan belasan juz. Ari ustadna duka. Atau minimal dulu ketika jadi santri saya apakah seperti itu atau tidak, ya. Santri-santri sekarang bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ya. Nulisna rada hese, can bareres karya tulis teh. Nah itu bukti, ya. Atau contoh, saya sering contohkan, baru juga santri lulus mualimin, santri bentar tapi sudah bisa berbicara di forum PBB. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, nulis makalah ilmiahna bagus, da eta nu hesena mah. Nulis makalah ilmiahna. Seandainya saya bisa nulis makalah ilmiah, teu bisa make bahasa Inggris, ya. Kadang, bukan kadang, sering, selalu sebelum dia tampil ngirim ke saya, Ustadz mohon koreksi, kirim emoticon hehe. Udah bahasa Inggris atau teu ngarti. Kadang bahasa Arab, ya. Meski saya bisa bahasa Arab, tapi standar ilmiah, makalah ilmiah bahasa Arab saya nggak menguasai, ya. Jadi faktanya demikian. Ada banyak murid-murid saya yang lebih baik daripada saya. Maka dari itu, ketika saya merasa saya lebih baik dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, atau bahkan dari murid-murid saya, itu adalah sifat kibir, ya. Contoh yang lain, Pak Agit misalkan ketua DKM, ya, di Masjid Nurul Huda, kan ketua mah yang terbaik. Ketua itu yang dipilih yang terbaik. Terbaik tinu aya. Henteu nyebatkeun terbaik tinu butut mah moal. Tapi
Pak Agit tidak boleh merasa bahwa dirinya yang terbaik atau lebih baik dari yang lain, nggak boleh. Ketika Pak Agit punya perasaan itu, berarti Pak Agit kibir, pinarakaeun Pak Agit nya enggal tobat. Dan nggak mungkin, ya nggak mungkin Pak Agit merasa seperti itu karena ahli ngaji, atau bapak saya Ustadz Erwin merasa yang paling luhur ilmunya di Nurul Huda, nggak mungkin. Perasaan itu adalah kibir, dan perasaan itu yang akan nanti menuntun kita menjadi orang yang sombong. Mun teu disebut nyeri hate, barudak ngayakeun imtihan teu bebeja nya cepak gitu teu sopan cenah gitu. Padahal duka barudak teu bebeja, duka ketua jamaahna teu perhatian gitu. Jadi selalu ada begitu. Itu anak muda atau jamaah meniti hormat ka saya, itu jadi gila hormat. Perasaan gila hormat itu perasaan kibir, dosa, ya. Da cenah bener teu hormat ka kolot. Dalam perspektif Islam, kalau saya merasa seperti itu, satu, saya muhasabah. Oh, karena memang saya belum layak dihormati oleh murid-murid saya. Nggak mungkin murid-murid saya tidak menghormati saya kalau memang saya layak dihormatin gitu. Jadi kalau saya merasa tidak dihormati oleh santri, nya ngaca diri dalam perspektif Islam. Yang kedua, seandainya itu benar, serahkan semuanya kepada Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal mereka seandainya betul tidak menghormati saya, dorakana kamaranihna da mau rugi ka urang. Justru yang harus jadi perhatian saya, amal saya. Apakah dengan sebab saya tidak dihormati kemudian saya sombong, atau tetap tawadu? Kalau saya malah jadi sombong, itu doraka tengah hormat. Abdi doraka gara-gara gila hormat. Ini hal-hal seperti ini harus betul-betul jadi bahan renungan kita, ya, agar tidak ada lagi secuil pun dalam hati kita sifat kibir. Karena di hadisnya begitu, nanti kita baca. Yang kedua, takabur. Kalau takabur itu sudah tampak dalam sikap. Kalau kibir mah dalam hati, tadi najro hati. Jadi meskipun ada dalam hati, kibir itu dosa. Apa cenah Allah tidak akan mencatat dosa yang terlintas dalam hati hingga dia mengamalkannya? Iya, masalahnya amal kibir itu amal hati. Jadi ketika saya merasa lebih baik, lalu saya puas, senang bahwa saya memang lebih baik, itu sudah diamalkan itu. Harusnya ketika saya terlintas dalam hati, saya lebih baik dari jamaah Al-Furqan, astagfirullah gitu. Eta teu diamalkeun teu doraka. Jadi betul bahwa amal hati itu tidak akan dicatat dosa selama tidak diamalkan yang terlintas dalam hati. Cuma masalahnya yang tadi kita bahas itu sudah diamalkan. Harusnya kalau memang tidak diamalkan,
ketika saya merasa lebih baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu, maka saya istighfar. Itulah mengapa Nabi SAW rahasianya beliau dalam satu hari istighfarnya sampai 70 kali. Nggak istighfaran naon? Nggak istighfaran semua yang terlintas dalam hati. Karena kan terlintas dalam hati meliar, nya liar. Naon wae ningali nu mabok, aya terlintas hayang nyobaan maboknya. Ningali nu geulis hayang kawin deui. Terlintas. Itu di istighfaran gitu teh. Maka dari itu Nabi minimal dalam satu hari astagfirullah 70 kali. Lain artinya Nabi loba dosa, karena kan tidak jadi dosa. Tapi memang kunci tidak jadi dosanya itu karena istighfar. Kalau tidak ada istighfar, jadi doraka. Komo jadi agul. Tah, ieu dalam ana mah moal jadi kegiatan teh gitu. Atau misalkan cenah usar kudu kerja bakti, lamun usar teu puguh nanya, ana sutara balik, tah sombong teh. Mun abi nyaros kitu teh istighfar. Semua dalam semua kegiatan ya. Dan terutama penyakit kibir ini hinggap di orang-orang yang sudah kibar. Naon kibar teh? Tua, senior, pintar, unggul. Ini penyakit kibir. Karena tua, kibir dengan ketuaannya. Karena kaya, kibir dengan kekayaannya. Karena pintar, kibir dengan kepinterannya. Karena cantik, kibir dengan cantiknya. Karena ganteng, kibir dengan gantengnya semua yang memiliki keunggulan. Itu terkena penyakit kibir, kecuali pakai istighfar. Nah, kalau takabur itu sudah diamalkan, bukan hanya dalam hati. Ya, tadi makan ngerasa reus, merasa senang, saya lebih baik daripada Gilang misalkan. Saya lebih baik daripada Hilman. Saya merasa reus seperti itu doraka. Karena yang tahu itu hanya Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Siapa yang tahu ternyata Gilang lebih soleh daripada saya. Amin gitu. Siapa yang tahu sebenarnya Hilman lebih soleh daripada saya, nggak ada yang tahu. Lalu kenapa saya merasa tentram? Saya lebih baik dari mereka, nggak boleh. Maka di Al-Quran sudah dibahas ya di At-Taubah bulan kemarin mungkin. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzaki mayyasha wala yudlamuna fatila ungdur kaifa yaftaruna ala Allahil kadzib wa kafa bihi itsman mubina. Cukup tah ngarasa suci, ngarasa alus teh doraka gede. Jadi kudu bersihkeun we. Membersihkannya itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi loba muhasabah, loba ngaca diri. Nah, takabur mah menampilkan dalam sikap, baik berbicara, baik berjalan, baik status medsos, ya, dalam perbuatan dan merendahkan orang lain. Itu takabur. Kibir doraka, takabur doraka. Jadi nggak ada pilihan. Urang sami-sami istighfar we bersihan nu karar itu teh. Yakini hanya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Urang mah teu layak dipuji henteu. Naon sih layak pujikeunna? Beunghar, wah pagit beunghar pamere Gusti Allah. Ustaz Erwin pinter pamere.
Tunya Ustaz Nasruddin Peter pamer Allah. Alhamdulillah, nggak ada satupun yang layak kita banggakan. Kalau terlintas tadi istighfar, astagfirullah, tapi bukan berarti kita kemudian rendah diri. Kita tetap beramal sesuai kapasitas maksimal kita, ya. Kalau saya mampu misalkan menulis we. Saya mampu mengkaji we. Cenah bisi sombong, eta mah kewajiban. Bapak mampu sodako besar, sok sodako besar. Tong kagok-kagok teu sombong. Sesuai kapasitas maksimal. Ibu mampu berderma semaksimal mungkin, silakan, bukan sombong. Oh cenah meuni agul hayang kapuji, eta mah nu gering hate we, anu syirik. Kita mah bebas, harus membebaskan diri dari kibir, tapi tidak kemudian nyempot we di imah teu ka mana-mana, bisi pajarkeun sombong. Tidak memperlihatkan diri, ya. Dari mah urusan hate, asal hate dibersihan ku istighfar, sok we beramal mah. Jangan kemudian takut sombong disebut ria bae. Anu nuduh goreng mah dorakana jang maranena. Imam Bukhari mengutip penjelasan Mujahid ini dari ayat Al-Quran surat Al-Hajj yang saya tulis di paling bawah. Jadi orang yang mendebat Allah tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa keterangan kitab yang jelas seperti Al-Quran, itu thaniya'id fihi, membalikan lehernya. Itu kata Imam Mujahid mustakbirun fi nafsihi, menunjukkan ada takabur dalam dirinya. Ini sekaligus mengoreksi terjemahan, bukan mengoreksi ya tuh, memahamkan terjemahan dari Kemenag. Kalau Kemenag menerjemahkannya memalingkan lambungnya, malikeun awak, bukan lambung, itfi teh lehernya, meskipun maknanya sama eta kene. Ini menunjukkan kalau kita punya karakter tidak mau dikasih nasihat, tidak mau dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah teh ngadon kasinggung nyeri hate, ta sombong. Tsaniya'id fi liyudillah sabilillah. Lahu fid dunya khizyu wa lahu fil akhirati adzabun adzim. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal harik. Ya. Kemudian di penjelasan di footnote Imam Al-Ghazali tadi sudah disebutkan, ya. Qala Al-Ghazali al-kibru ala qismain. Fa in dhahara al jawari yuqalu takabbara wa illa qila fi nafsi kibrun. Jadi kalau dalam hatinya sombongnya kibir, kalau sampai dalam perbuatan itu adalah takabur. Eta kene. Wal aslu huwallazi fin nafsi. Asalnya adalah orang yang dalam dirinya wal istirwah ila ru'yatin nafs. Istirwah itu merasa rehat, merasa istirahat, merasa tenang ketika dia melihat dirinya. Nah jangan pakai alhamdulillah. Alhamdulillah abdi mah tukang ngaji, sombong teh. Memang geus alus itu ngajina, ya. Sakitu pas-pasan teh. Ya. Alhamdulillah abdi mah jamaah pengajian jihad. Merasa tenang, itu akar dari sombong. Jadi jangan ada merasa tenang. Boleh pakai alhamdulillah, tapi tidak boleh merasa tenang. Justru alhamdulillah saya ahli pengajian, tapi ini masih harus ditingkatkan, gitu. Nah, jadi jangan ada tenang selesai. Harus tawadu itu kan merendah, merasa bahwa kita masih rendah, kita belum besar.
Saya masih ingat dulu ketika sidang terbuka kan dikasih tausiah oleh Prof Didin, Anda lulus S3 doktor, nggak selesai tholabul ilmi itu. Tholabul ilmi itu sampai mati, terus mengkaji, terus menulis. Nya komo pagi teh siji acan. Komo santrinya can lulus acan geus ngararedul di Al-Azhar, sombong itu. Dia berhenti, merasa puas. Ya akibatnya orang teu naik amal teh mentok we di dinya. Ya. Kan kalau di hadis kan kita diajarkan melihat itu ke atas. Melihat dalam amal. Jangan melihat ke bawah mendinu harta ningali kahandap atau ningali kalur. Sok ukurkeun. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya mengukurkan ke guru-guru saya sudah ada di mana. Ya. Apalagi mengukurkan ka Nabi, ka para sahabat, salatna tarawehna lila nya. Ieu mah karek barat taraweh lila ge geus aduh-aduhan. Kenapa? Karena kibir teh merasa cukup, ya. Ngajina alus, ngapalkeun Qur'anna loba, sodakonya banyak. Karena kita merasa puas, jadi nanti mandeg gue, teu naik-naik. Itu pokok dari kibir. Yang tadi kita bahas tidak bertentangan dengan hadis berikutnya yang ada di catatan kaki dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat butiran kecil kibir. Lalu ada orang bertanya, inna rojulatnya nunjuk ka jelema tuh cenah gilang, yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah. HP-na Apple iPhone 13. Jam tanganna Apple Watch cenah gitu. Wah. Kantongna Osprey cenanya diobrolkeun. Apakah gilang sombong dengan itu? Keun bae atuh da mantes kabeuli, urang mah teu kabeuli jadi nyari hate. Penampilannya selalu terlihat necis, pakai yang bagus. Itu sombong bukan, kata Nabi bukan. Itu mah innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu mah indah, Allah menyukai keindahan. Sombong itu kalau dia batrul haqqi wa ghamtun nas. Ini al-kibru yang takabur. Jadi al-kibrunya secara umum. Bahwa al-kibru itu menolak kebenaran karena tadi merasa tinggi, merendahkan orang lain karena merasa tinggi. Nanti sebaliknya adalah tawadu itu turun ke bawah. Contohnya iblis itu di satu sisi tidak salah. Dia mengatakan saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Benar tuh? Benar. Yang jadi salah itu dia merasa itu baik. Jadina dititah sujud ke Adam tidak mau. Karena merasa diri lebih baik, bapak alumni naon gitu, istri itu alumni naon. Jadi di bapatan ku istri teh teu nyambung. Nolak we atau sebaliknya ibu di bapatan ku suami teh cenah bapak masuk anggota nage anyar abdi mah geus lila cenah gitu. Mentok karena ada perasaan tinggi. Jadi penjelasan Nabi ini mah secara umum. Yang tadi dijelaskan oleh para ulama, memang dari sini juga kan ada mithqalu habatin min kibrin. Jadi sedikit pun ada dalam hati itu tidak akan masuk surga, apalagi kalau sampai takabur. Kemudian di hadis berikutnya, ciri kibir itu safah dan gomsun nas. Safah teh tolol. Dijelaskan oleh Nabi,
Safah itu kamu punya utang kepada seseorang, tetapi bukan iyahnya, kamu tidak mengakuinya. Gilang punya utang ke ence atau sebaliknya ya, ditagih ku ence teu ngaku, pan kurang ajarnya, betul-betul menolak. Iya buktina henteu cenah gitu. Tobatul hak, sombong. Ketika ada orang lain yang mengingatkannya untuk bertakwa, menolak. Kata Hilman teh, Gilang tobat, kan kamu punya utang, saya saksinya gandeng lah cenah gitu. Tuh orang sombong. Kemudian wagom sunnas. Gom sunnas itu tidak mau salam kepada orang-orang yang lebih rendah, ya, tidak mau duduk semajelis. Pengajian di Al-Furqan mah gengsi, hayangna pengajian khusus. Mun perlu privat di imah, ondang ustadna, wani mayar gede. Nyalam duana nama teu nanaon, ngondang ustad mayar gede alus. Ka masjid ongkoh gitu. Embung ngaji jeung urang teh. Ya. Enggak mau berbaur di masjid, ikut berjamiah, ikut berjamaah, gengsi atuh. Saya mah kudu nagi anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu siga satunya di partai mah. Jadi anggota yang dihormati. Teu kudu ka cabang, teu kudu ka jamaah, cukup we di Jakarta misalkan. Itu orang yang sombong. Dan Nabi mengingatkan penghuni neraka itu adalah orang-orang yang sombong, tapi pakai sifat utulin di hadis yang atas 6071, ya. Ini kan sudah dibahas kemarin di buletin. Aku beritahukan kalian penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah dan ditindas, yang seandainya ia bersumpah dengan nama Allah, pasti dia akan mengabulkannya. Makanya hati-hati kita dengan orang lemah. Ketika dia demi Allah si dicilakakeun si itu cilaka. Hati-hati, jangan menyakiti orang lemah. Kemudian aku beritahukan penghuni neraka, utulin jawadin mustakbirin. Saya tulis penjelasannya di halaman sebelah, di halaman 2. Puntennya, ini karakter umum orang sombong. Banyak makan, gemuk, pendek, berjalannya sombong. Kalau magi tak gitu pendek unggul. Iya di hadisna, di penjelasan para ulama abdi tengah bohong tinggal, ya. Keras, kasar, ya. Besar leher dan perutnya, banyak harta tapi pelit, pendek, gemuk gitu kan. Sombong dalam berjalan, banyak dagingnya, banyak daging teh gede awak tuh. Tentu bukan berarti mengkritik yang gemuk, bukan. Ya, tenang Satoni, tenang. Cuma ini peringatan buat orang-orang yang gemuk gitu, tong sombong, ya. Buat orang-orang yang pendek jangan sombong, yang banyak harta, ya, yang banyak makan hati-hati. Karakter itu dekat dengan kesombongan gitu. Dan itu yang banyak penghuni neraka. Ya seperti ternyata penghuni neraka kebanyakannya ibu-ibu. Apakah berarti ibu-ibu harus jadi waria? Nyata menang betul. Apakah ibu-ibu harus jadi ganti kelamin ngarah tekan neraka? Bukan. Maksudnya karakter akhlak ibu-ibu jangan seperti ibu-ibu penghuni neraka gitu. Ini bagi bapak-bapak yang gemuk dan pendek. Jangan seperti karakter yang ada di sini begitu, lain nyarek gelintuh, yang pendek datang mah takdir. Kemudian
hadis-hadis berikutnya itu silakan dibaca ya. Memang selalu dikorelasikan penghuni neraka itu orang yang kaya. Kenapa? Karena orang yang kaya 99% sombong. Hisab persen itu sombong nama jamaah masjid ngaji di Al-Furqon. Dari sekian orang-orang kaya nya amin gitu banyak nu balalengar amin gitu. Tapi tentu tidak membatasi kita saja. Banyak juga orang kaya yang ini buktinya pesantren ini bereskan karena orang-orang kaya. Itu yang sedang dibangun juga karena orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang begitu insya Allah selamat. Cuma hati-hati, orang kaya, orang pintar itu kemungkinan kibirnya besar ya. Hadis terakhir di halaman 2 di atas nomor 6072 dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala in kanatil amatu min imai ahlil Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bi haitsu sya'at. Sungguh pernah ada seorang anak perempuan amah Mbah Sahaya Madinah yang memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pergi bersama beliau kemana saja dia mau. Ini menggambarkan Rasul bebas dari sifat kibir. Pertama, ini anak kecil, bukan pejabat. Tidak ajak ke pejabat menyasaan umbung. Nyala lampurkeun tidak ajak oge. Yang kedua, ini perempuan bukan laki-laki, padahal Nabi laki-laki. Yang ketiga, Mbah Sahaya lagi, bukan siapa-siapa. Itu lain anak ustad, lain anak agnia, lain anak kiai, anak biasa-biasa. Tapi Nabi tetap santun, mun dibetote nya nuturkeun we. Dan itu menunjukkan anak-anak dekat dengan Nabi karena Nabi bebas dari sifat kibir. Jadi kalau anak-anak takut dengan kita, hati-hati, berarti orang aya sifat kibir. Tawadu ya. Tawadu tadi saya singgung merendah. Kasusnya kalau iblis, seandainya dia merendah, meski dia diciptakan dari api, Adam dari tanah, tetapnya merendah. Itu bebas dari kibir. Ya, contoh tadi pagi itu yang terbaik di Nurul Huda, mata dipilih oge. Tapi pagi itu wajib merendah. Kalau pagi merasa saya memang terbaik, tak eta dorakana iblis nu gitu teh. Jadi kudu turun. Meski Nabi ini nabi, orang mulia, orang hebat, presiden, ini diajak ku rakyat nya tedunan heula we itu sibuk mah. Ya. Ini menunjukkan kedekatan Nabi dengan rakyat. Berbaur. Itu karena tawadu, meski Nabi tinggi tapi beliau tetap merendah, tidak pasang jarak pergaulan dengan masyarakat. Di hadis terakhir yang di catatan kaki, ini kasusnya unta Nabi itu unta terhebat, pangheulana wae nya. Mun mobil mah meureun mobil naon ya teh? Pajero atau Panther. Panther pembatas jalan lagi diterjang ya. Jadi Pajero gitu. Sahabat itu bangga dengan Nabi karena menang selalu. Pada suatu saat kalah lagi ke orang Arab gunung. Sahabat nyeri hate, jika bapak-bapak ke peuting mun Persib eleh nyeri hate teh. Sombong da teh. Kata Nabi, inna haqqan 'alallah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Kalau sudah jadi kepastian bagi Allah, sesuatu yang diangkat, yang diistimewa, suatu saat pasti jatuh.
Ya. Ini orang yang sombong itu suatu saat pasti jatuh. Atau sesuatu yang terbaik suatu saat pasti tidak terbaik. Ini harus menjadikan kita tawadu. Nabi saja eleh teu nyeri hate. Nah, bapak-bapak persib eleh nyeri hate, sombong bae teh istighfar. Nya. Teu juara ngambek-ngambek kan? Ngambek. Bahkan kerusuhan. Komo mun elehna ku Persija. Wah, geus pokona mah gelisah semalam teh. Eta teh penyakit kibir. Ingin selalu menang, ingin selalu jaya, padahal segala sesuatu ada jatuhnya. Ketika jatuh kemudian kita berat, cek Nabi tata teu tawadu kibir. Nabi saja yang kalah biasa. Ya. Kalau saya misalkan, dan saya doakan ya banyak anak-anak kita, apalagi anak saya sering bilang kamu minimal seperti saya. Kudu leuwih. Siapa guru yang tidak ingin muridnya lebih bagus dari gurunya? Ngan sok aya teh guru kasaingan ku murid nyeri hate, tuh sombongna ka bina-bina. Sesepuh eleh pangaruh ku budak ngora nyeri hate, sombong ka bina-bina. Itu tidak tawadu. Padahal orang itu harus sadar, Nabi saja sadar sesuatu yang tinggi suatu saat nanti ada merendah. Sekarang terkenal, nanti pasti tidak terkenal. Tanya Agim. Ya, Ustaz Abdul Somad sudah sadar, saya tidak mungkin terkenal selamanya, cek beliau. Itu harus ada kesadaran itu agar tawadu. Jadi tidak ada perasaan kibir ketika kita kalah terkenal oleh orang lain lalu sakit hati, padahal segala sesuatunya sudah ada yang memberi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Memang orang yang lebih pintar dijamin lebih mulia di surga. Orang yang lebih kaya dijamin lebih mulia di surga. Orang yang lebih terkenal, ustad anu pang terkenalna, loba nu ngondangna, loba mustamina, memang dijamin lebih mulia di surga. Itu harus jadi patokan zikir kita. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun selalu berzikir, beristighfar agar selalu bebas dari sifat-sifat kibir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.